sekalian. Jadi tadi saya katakan di sini ini yang ritual, di sini tidak ritual. Kalau yang ritual itu harus ada contohnya dari Rasulullah. Kalau yang ritual tidak ada contohnya dari Rasulullah, berarti mohon maaf ya, saya mengatakan nanti ada yang tidak cocok silahkan omong. Tidak apa-apa, nanti bisa diskusi di setelah sesinya ini selesai. Kalau yang ada ritual yang tidak ada contohnya dari Rasul berarti bid'ah. Gitu, teorinya gitu. Seperti siraman, besok yang adik-adik yang putri-putri nek arep dadi manten rasa siraman. Ning aduso. Betul. Maksudnya siraman itu gini loh, siraman itu maksudnya gini. Hari Ahadnya resepsi, hari Ahad jam 10 resepsi, lalu jam 7 atau setengah 8 itu ijab kabul, akdu nikah. Lalu siramannya hari Sabtu sore. Nah, siraman itu saya katakan masuk ritual karena waktunya tertentu, cara-caranya tertentu, urut syarat-syaratnya tertentu. Apalagi di Solo, airnya harus diambil dari 7 sumur yang berbeda. Sumur Keraton Kasunanan, sumur Masjid Al-Wusta, Langnarjo, Cokro Pengging, sumure manten sing lanang, sumure manten sing putri. Diublek dadi siji kayak kembang setaman. Kembang setaman iku kudu tuku ning pasar kembang. Gitu. Disiramke di yang mempelai laki-laki di rumahnya mempelai laki-laki, yang mempelai perempuan di rumahnya mempelai perempuan. Terus sing nyiram itu sing tua-tua, ya ibu ya mbak gitu. Jadi cara-caranya tertentu semua itu masuk ritual dan Rasulullah tidak pernah pakai gitu-gitu. Itu berarti termasuk bid'ah. Itu loh, cetok ya. Tapi itu tidak kita bahas pagi hari ini. Contoh bid'ah yang lain. Nah ini jangan ikut-ikutan. Jadi manten dadak ngitung dino, gitu loh. Iki sing lanang wetone apa? Kok mantenan iki? Satu paing misalnya. Terus sing wedok wetone apa? Rebu wagi. Nek paing sama wagi menurut hitungan Jawa itu tidak pas, tidak cocok. Ya tidak cocok. Jadi kalau ada yang pasangannya itu wagi sama paing, pasarannya wagi, tidak cocok. Maka dicari golek wong wedok liyane, golek wong lanang liyane. Wah, Mbah Dukun lho ini pun kadung tresno pripun? Wah, angel iki. Kadung tresno ya kudune mengikuti syarat-syarate. Lah napa syarate resepsine ning tengah-tengah Bonoloyo jam 12 bengi. Umpamanya gitu. Itu juga ritual yang tidak boleh. Udah ya, Dit ya. Yang ritual kita tinggalkan, seret. Terus sekarang kita masuk yang sini, yang tidak ritual. Lah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ritual. Tidak ritual. Karena apa? Karena tidak mengharuskan ada waktu tertentu. Iso bergaul ki iso esuk, iso sore, iso bengi, iso cedhak, iso adoh, iso ra ketok wonge, iso ketok wonge. Apalagi sekarang. Iso ora ketok wonge ki ya iso. Sing wedok ning Surabaya, sing lanang ning Jakarta, terus berhubungan pakai HP. Itu nanti ada yang telat lagi nanti. Ini kok mas tau apa mbak? Snack? Oh baby. Nanti ada yang telat lagi enggak? Enggak ada kan? Ya moga duduk ya. Satu dulu. Nanti enggak berbumu-bumu sangat mengganggu konsentrasi. Enggak. Moga pinara. Ye, sambut. Ngajeng. Ye. Alhamdulillah, ye sambut. Nah, terus gini sekarang. Untuk yang masalah tidak ritual, adik-adik sekalian, rahimakumullah, ya. Yang tidak ritual itu nanti dilihat ada larangannya apa enggak gitu toh ya. Nek sing masalah ritual itu ada tuntunannya apa enggak. Nek enggak ada tuntunannya jangan. Nek ada tuntunannya laksanakan. Sholat itu ritual. Jadi nek sholat subuh jam 7 itu ngawur. Karena ada waktu-waktunya tertentu itu loh. Wong sholat subuh jam 7 padahal sekarang ya jam setengah 5. Nah sekarang ini subuhnya sekarang ya telat-telatnya ya paling telat jam 5 kurang seperempat lah paling telat itu. Allah. Mas, ada enggak di antara kita yang sholatnya tidak jamaah di subuh, tidak jamaah di masjid? Ada enggak di sini?
Ada ndak yang sholatnya tidak jamaah di masjid subuh? Ada ndak? Jenengan pengurus SKI. Tak motivasi ya. Sholatnya di masjid jamaah. Buka Qur'ane. Buka Qur'ane, sing nggo Qur'an. Surat Al-Isra ayat 78. Al-Isra itu surat yang ke-17 ayat 78. Nah, nanti kalau yang putri-putri SKI putri-putri betul-betul lillahi ta'ala ngileke yang kakung-kakung ndak apa-apa. Lillahi ta'ala tenan ora nek pleti-pleti ora nek pleto. Akhi, kamu itu berangkat ke masjid subuhan. Aku mengingatkan ini karena ada dalil. Dalilnya mana? Al-Isra 78. Pun ketanggih. Al-Isra niku surat ke-17, Mbak. Jenengan tekone keri to wau to. Nah, iki buka. Surat yang ke-17 namanya Al-Isra. Ayat yang ke-78 tak wacake sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Kalimat terakhir itu diterjemahkan dengan begini. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Itu. Lah Pak Hanis piye? Donga dinunga. Saya tidak berani loh tidak sholat di masjid subuhan. Tidak berani saya. Sangat tidak berani. Kecuali selempe-lempe loro, apa kabeh udunen kabeh, awake loro kabeh. Silahkan di rumah. Nek nyaman-nyaman, alah. Kok ya ono sing tangine jam 5. Saru to. Apa meneh wong wedok? Wong wedok tangine jam 5. Saru to. Wah, Nurul tangi jam 5. Geblek iki. Tugel sikile. Nurul itu istri saya. Tang jam 5 remuk-remuk. Meskipun men dia. Kalau men kan bebas, enggak sholat. Oh, pek men terus kok. Iya. Tangi. Aku ki men. Juga. Sekalian ya. Jadi hal-hal yang ritual itu ada cara-caranya, ada tata caranya. Wes, dit ya, sudah. Dieliminir, sudah dianggap tidak ada. Terus sekarang yang masalah yang ini yang fokus kita kajian kita pagi ini, yang masalah ada bergaul dengan lawan jenis. Apalagi SKI. Kan yo nak udzubillah to, SKI yo nyepi wong loro dhewe. Dek linggihe yo ngedos sing lanang kene. Ning kene ra enek kan sing wedok ning kene ya. 1 meter. Lah akhi kapan pulang ke Temanggung? Sing kene ya kalau bukti tidak membolehkan aku ya ndak pulang. Aku tak di sini aja. Ya Allah. Itu yo ra entuk to. Saru to. Astagfirullahaladzim. Saru to, Mbak. Pengurus SKI seksi kerohanian Islam. Fakultas Siar. Oh siar, oh ya. Nek ben seksi ben. Atau siye kerohanian Islam. Oh iya, ini kan melu ben. Fakultasnya MIPAM nih. Kan itu kumpulane wong-wong pinter-pinter. Amin. Berarti ngerti ayatnya, ngerti hadisnya gitu loh. Kok ya nanti kaya ngono. Jadi gini, untuk masalah-masalah yang tidak ritual, prinsip awalnya semuanya boleh. Gitu. Jadi prinsip awalnya setiap yang sifatnya non ritual semuanya boleh. Cuma harus dilihat ada larangannya atau tidak. Nah, kalau kita lihat, monggo sekarang dilihat surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49 ayat yang ke-10. Nek sudah, saya bacakan sekarang ayatnya. Nanti terserah adik-adik mau nyatetnya gimana, aku nggak tahu. Tapi ini saya runtut loh, ngomongnya saya berusaha runtut ini.
Nah, sekarang saya bacakan surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tak terus ke. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Gitu ayatnya. Terus sekarang monggo sedikit belajar bahasa Arab. Ini ada yang susupan dari sastra Arab? Ada yang menyusup dari sastra Arab, barangnya ada. Kan bisa mengoreksi saya nek saya keliru. Di situ itu ayatnya itu menggunakan kata-kata innamal mu'minuna ikhwatun. Gini loh keterangannya ada di sekalian ya Allah. Keterangannya itu sesungguhnya sesama orang mukmin itu adalah Allah menggunakan vocab, menggunakan entry ikhwatun. Lah ikhwatun itu artinya bersaudara. Tapi nanti ada ada 3 istilah dalam bahasa Arab. Nanti silahkan tanya temennya yang dari sastra Arab. Itu ada istilah sohibun, ada istilah zamilun, ada istilah ikhwatun. Lalu Allah menggunakan entry, menggunakan vocab ikhwatun tadi itu. Lah bedanya apa Pak Hanif? Apa bedanya Pak Hanif? Apa bedanya Pak Hanif? Nah, kalau sohibun ya, sohibun itu teman, tapi hanya sebatas teman biasa gitu. Misalnya saya memberlakukan konsep teman dengan Mas Faisal, lalu saya bertemu di Nurul Huda ini, biasa cuma akan ngomong gini, Mas Faisal, Assalamualaikum. Nggih Pak Hanif, Waalaikumsalam. Sehat dong, sehat. Itu berarti sohibun gitu itu. Berarti antara saya dengan Faisal itu sohibun. Nek zamilun itu istilah Arab, artinya sama. Teman, konco. Tetapi zamilun itu bedanya dengan sohibun. Zamilun itu lebih akrab daripada sohibun. Ya gendang pinarak nggih kula tenggo. Iki ana sing telat meneh mboten? Oke, sudah ya. Lah jadi zamilun itu lebih akrab daripada sohibun. Kalau saya memberlakukan konsep zamilun dengan Mas Faisal, itu kira-kira begini. Ketemu di Nurul Huda. Ya Allah, Mas Faisal. Weh, piye kabare? Ya Allah Pak Hanif. Mbak Nurul sehat toh? Alhamdulillah. Ya, nanyakan istri saya. Nanyakan anak-anak saya. Itu zamilun gitu itu. Sama sekarang Mbak nek sing putri napa nggih istilahnya nggih. Jadi putri ada yang sohibun, nek ketemu yang ngene, piye tugasnya wis ya? Oh ya. Ternuwun ya. Nek sohibun, nek zamilun itu gini. Ketemu terus ya Allah nek putri-putri biasa terus gini. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah, itu masuk zamilun. Kalau ikhwatun, padahal Allah itu menggunakan kata ikhwatun di situ dalam ayat itu. Nek ikhwatun itu lebih akrab lagi daripada zamilun. Gitu loh. Jadi kalau saya itu memberlakukan konsep ikhwatun dengan Mas Faisal, itu saya harus tahu Faisal ini didet ora ngerti. Kudu ngerti aku. Terus nek aku ngerti, nek Faisal ra didet tak kei det. Gitu loh. Didet ora. Apa tak sini ya aku ora ngerti. Zamilun. Jadi semacam itu nek putri napa nggih? Nek putri nggih. Biasanya enten sing putri kalih putri niku ala ya Allah. Jadi ada orang itu seakan-akan gini. Nek enek Dewi karo Sri atau Siti karo Sri itu ikhwatun. Itu saya mencari Sri itu cukup bertanya sama Siti gitu loh. Mbak Siti, Mbak Sri pundi? Oh, ten mriko. Nembe napa? Oh, nembe ngeten. Ngantos jam pinten? Oh, ngantos jam sementen. Oh, yes. Lah kosong wektare jam pinten? Oh, jam sementen pun kosong. Tahu betul, Siti itu tahu betul dengan Sri. Nah, itu kalau memberlakukan konsep ikhwatun. Lah padahal orang Islam sesama mukmin itu berlaku konsep ikhwatun itu. Ya minimal dalam wadah SKI MIPA itu. Ketuanya siapa, Mas? Mas Saiful. Namanya Mas siapa? Mas Saiful. Mas Saiful. Aku bukan usul, tapi sedikit agak menyarankan. menyarankan.
Jadi Mas Saiful itu bismillah lillahi ta'ala tenan. Ora enek pletik-pletik, ora enek letok-letok semua. Jadi semua pengurus SKI ini Pak, handphonenya, nomor handphonenya harus tahu semuanya. Nanti terdeteksi dalam HP panjenengan. Sing loro sapa, sing duwe duit sapa, sing duit sapa, sing durung bayar kos-kosan sapa. Sing iya gitu itu. Sing rumah patone gitu itu. Oh iya. Terus sing apa mungkin sing durung bayar SPP sapa, Sing diloro. sing butuh dana sapa. Dan sebaliknya, sapa sing duwite akeh motol-motol, duwite motol-motol sapa. Nanti bisa subsidi silang. Wis. Ya gitu-gitu itu ikhwatun. Jadi Bapak Ibu Calon. Mbak-mbak dan mas-mas rahimakumullah, prinsip awalnya itu seperti itu. Jadi kita itu disuruh gini loh. Nah, gini. Tidak begini, atau tidak begini, atau ketemu pisan padu. Padu. Salah. Yang betul itu gini. Prinsip awalnya gitu itu. Suratnya surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 itu. Nah, dalam keadaan begini, itu tolong nanti dilihat ada larangan-larangannya apa enggak. Nah, ternyata ada, monggo. Sekarang tolong dibuka surat Ali Imran ayat 14. Udah ya? Surat Ali Imran ayat 14. Nek sudah ketemu tak wacake. Nek saya salah dibetulkan. Saya agak tidak begitu hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Sambil lihat tangan saya ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Yang nomor 1 itu nisa. Wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal musawwamati. Betul. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dalika. Sudah cukup sampai di situ enggak apa-apa. Saya tidak begitu hafal. Jadi dunia ini zuyyina linnasi hubbus syahawat telah dijadikan perhiasan bagi seluruh manusia. Yang pertama yang menempati ranking pertama perhiasan donya, perhiasan donya itu yang pertama itu wong wedok. Itu ayatnya. Ketahuilah oleh kalian wahai ibu-ibu bahwa kalian itu adalah perhiasan dunia yang menempati ranking ke-1 dalam ayat itu. Makanya nek wong wedok rusak, dunyane rusak. Wis. Kuwi aja kene. Senam dengan wae, ning Paragon wae. Nah, saya tuh pernah mendapatkan tugas memberikan pengajian. Pengajiannya di Carrefour Paragon. Pengajiannya jam 6:30 pagi sebelum buka toko. Nah, ndelalae sing salah Haris jane yo. Sing salah Haris. Haris iki anak saya. Anak saya tuh pengen diterke esuk. Ayang, Bu, aku dianterin sekolah pagi, ayang bisa main bola dulu sama temen-temen. Lah ya pengajiannya jam 7:30 le, kawanen ngenteni kesuwen lho aku no. Enggak apa-apa lah ya nunggu di Paragon sambil leye-leye kan bisa. Ya tak terke. 6:30 tak belum ada 6:30. Tak terke ke SDIT Nuridaya, belakang Hotel Sunan itu. Sudah sur, selesai saya langsung ke Paragon. Ke Paragon parkirnya lor wetan pojok. Bayangke, Paragon parkirnya wetan lor pojok. Ya, dulalae pada hari Sabtu itu ya Allah ibu-ibu ya Allah rahimakumullah. Itu ada nganu, ya wong lanang karo wong wedok campur. Campurnya itu senam.
Sing lanang-lanang ora masalah. Bagiku ndak masalah yang laki-laki. Mau pakaian kayak apa, kayak pakai kaos oblong segini. Lalu pakai training, wong lanang-lanang ora masalah. Sing wedok-wedok itu bikin masalah. Itu lo ayatnya lo. Suyina linasi hubus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Jadi yang menempati peringkat pertama itu nisa, wong wedok-wedok. Lah saya itu kan delalai saat itu saya pakai pakai mobil. Jadi di dalam kaca kan enggak kelihatan. Lah saya parkir itu udah senang. Alah ya Allah, alah lanang wedok, alah. Ya ana sing nggo kudung, ana sing ora nggo kudung. Sing nggo kudung ya ada yang baik. Pakai kaosnya sampai segini. Pakai trainingnya ya grombyong. Grombyong ngertos Mbak napa? Grombyong napa? Longgar. Nah, longgar gitu loh. Ada yang longgar. Ning ya ana wong wedok sing ora nggo kudung. Walalalala. Ayatnya ceplos sekali loh surat Ali Imran ayat itu. Nah, jadi berarti dari ayat itu sudah ada pembatasan untuk wanita. Jadi ada bergaul itu prinsip awalnya bebas. Ngoten lho Mas Faisal. Wong non ritual. Sing ritual wau sing mriki niki nggih, pagere niki sing ritual mriki. Sing non ritual mriki. Sing non ritual termasuk niki wau ada bergaul niku mboten ritual. Iso sak wayah-wayah, ora kudu nganggo syarat tertentu. Selama ndak ada larangannya boleh. Nah, tolong yang putri-putri itu ada ayat kayak gitu. Ali Imran ayat 14. Jadi jagalah perhiasan panjenengan itu, jagalah. Kok yo ana wong wedok lalala ya Allah. Mbak. Sakine enek wong wedok nggon sikile dadak dikai galang sikil. Karepe apa kira-kira? Monggo tolong dijawab apa adanya yang menurut jawaban orang-orang awam, orang-orang netral kira-kira ben apa? Ini sikile dadak kai pun nate pirsa Mas Fatul Rahim, Mas apa no? Saiful. Mas Saiful pernah lihat? Belum? Mbok jalan-jalan. Ya lah sekali-kali jalan-jalan gitulah. Ketemu SKI cupu. Fasiru fangduru kaifakan akibatul mukadzibin. Kan Bertebaran. Kan mlaku-mlaku. Nah, nanti mlaku-mlaku ning sarangan apa ning Tawangmangu, apa ning Grojogan Sewu. Omahe Tawang. Omahe kono kuwi yo. Omahe Tawangmangu. Nah, jadi nanti ada perempuan yang ya Allah kok ya ndak nganggo gelang sikil bareng ya apa to. Terus mlakune itu astagfirullahaladzim. Mbak, nek ngarani aku ya. Wong wedok jago manten. Nganggo sunduk mentul barang itu. Oh apa jenis? Itu jilbab sini enggak ada. Sini enggak ada yang pakai. Sini sekarang enggak ada. Jadi jilbab pakai jilbab ning sunduk mentul. Warna-warna terus Puno ya. Pernik gone yo sawu ngene mriki kudunge tekan kuwi yo pinggire pernik-pernik wah terus mlakune wah. Krempyong. Terus sepatune niku ngeten lho, hake sing dhuwur ngono lho, Mbak. Bagi mlakune niku. Lah itu kan nganu. Itu berarti kan mengundang wong lanang kon nonton gitu loh. Itu caper itu cari perhatian. Kurang perhatian dari suaminya mungkin. Jadi cari perhatian di luar rumah. Apa yang keh banget no keh banget no gitu itu loh. Kasihan orang-orang gitu itu. Terkena ayat surat Ali Imran ayat 14 itu. Dah ya Dit ya. Jadi upaya yang pertama itu justru ngarani saya dari pihak perempuan. Ngarani saya. Kenapa ada surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal? Pikir laki-laki ya. Lah mbok monggo rada kapan cah mipam mbok yo sing rada jeli gitu lho. Kenapa ada surat An-Nisa tapi tidak ada surat Ar-Rijal? Kenapa ada hadis wanita. meskipun ada yang mendhaifkan ya, ada hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi tidak ada al-jannatu tahta aqdamil abai. Tidak ada. Tapi di bawah kakinya telapak kaki ibu-ibu semuanya. Itu berarti memang wanita itu khusus, mempunyai kekhususan.
Apa ada? Buku fikih Fikih laki-laki enggak ada. Saya cari enggak ada. Ya ngomong ngoten niku. Ya enggak ada. Mboten nonton fikih pria, mboten nonton fikih wanita. Banyak. Sak Dayak no. Fikih wanita sak Dayak. Toko buku Islam pirang-pirang. Fikih pria ora eneng. Jadi memang nisa itu mempunyai dalam pandangan Islam itu mempunyai sesuatu yang spesifik, unik. UNIQUE, unik gitu loh. Khas gitu loh. Makanya monggo ikuti permainan yang telah dicanangkan oleh Allah. Jadi ndak usah terlalu banyak berhias. Tenan yakin swear. Tenan wis tak baleni nek pisan kas. Wong sing suruh pakai minyak wangi, ya mbok kowe wae sing nganggo minyak wangi. Oh ya kudune aku. Nek kowe, oh aku ya ora itu. Nurul bilang gitu, aku ora itu. Jadi aku berhiasi ning ngarepmu. Tak bias. Ih, rasa ngomong ngetek-ngetek duit. Lek. Ya. Mbak ternyata tidak wanita mahal. Iya. Yo. Ya ora ibuku. Apa karena segala barang naik harganya ya? Kemarin itu saya disuruh transfer uang ke nggak tahu Jakarta atau Semarang gitu, lewat BRI. Saya kan nggak pernah berhubungan dengan bank, jadi cuma diberi nama sama nomor rekening. Tak takoni lah nggo tuku apa to Bu? Yo Kang itu mbak sepeda. Oh ya. Lah hargane piro? Halah, bagi saya itu sudah sangat mengagetkan dan iso maraki aku mati ngadeg. Dan itu larang banget, 185.000. 185.000. Sing nggo dempul kene tok ora. Bedake ora kayak kene ora. Kayak kene tok gitu loh. Terus saya sampaikan, yo bedaan ning aja nganti nganu to, aja ya Allah mbok. Mungkin jenengan mboten seneng karo kula. Wah, apa ora percaya aku seneng. Wis seneng karo kowe lho, apa ora percaya anake nganti papat gede-gede lanang apa ya ora seneng. Kowe njaluk sego tak tukoke sego. Kowe njaluk kecap tak tukoke kecap. Kurang apane? Ning kula nek tampil dengan anu kan di depan jenengan. Oh ya. Kira 180. Oh ya. Saat masuk Bank BRI Solo Baru itu, Mbak mau transfer 185.000. Saya enggak tahu ini urusannya untuk beli bedak-bedak gitu loh, Mbak. Ini namanya tak nulis nama istri saya, ning sing tanda tangan saya. Yang tanda tangan saya tapi namanya istri saya. Lah ya Allah, wis to. Klambi yo sak madya wae to, Mbak. Ada wong wedok sing mung klambi. Itu ada loh. Mahasiswa itu ada yang gitu itu. Sudik-sudik klambi. Nah, surat Ali Imran ayat 14. Terus sekarang gini. Monggo, sekarang sama-sama dibuka ya ayatnya ya. Sekarang tolong, kenapa sampai ada ayat kayak gitu? Ayatnya kayak gitu. Sebelum ke An-Nur 33:1, silahkan lihat surat nganu dulu, Al-Ahzab 59. Al-Ahzab itu surat yang ke-33 ayat 59. Monggo sekarang dibuka. Saya belajar ayat itu kok sampai ada ulama besar yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Saya gumun loh. Wonten, betul ada. Jadi ulama besar, kok tak omong ya Mas, terasa ya? Udah tahu kok. Tahu tak? Belum. Bapak ada yang tahu? Ulama besar di Indonesia yang ora wajib yang pakaiane wong Arab gitu loh. Ulama besar di Indonesia yang menyatakan jilbab itu hanya pakaiane wong Arab dulu. Wes ya sapa sing engko dibahas engko kene. Nah, sekarang lihat ayatnya Al-Ahzab 59 tak wacake. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika
wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dalika adna ayyurafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahimah. Enggak ada yang dari sastra Arab tak jadi diskusi ini. Dari sini aman, berarti intuk dong aman. Terus wabanatika dan anak-anak perempuanmu. Ada enggak yang anaknya Nabi? Enggak ada. Wah, aman. Ah, yang nomor 3, wanisa ilmu mu'minina. Di situ terjemahnya apa? Wanisa ilmu mu'minin. Nah, itu yang saya rada cocok gitu loh. Saya tidak begitu cocok. Nisa itu tidak harus istri-istri. Jadi gini sudah masuk nisa gini ini. Makanya kalau ada yang dari sastra Arab, nah sekarang gini, mengapa terjemahnya kok kayak gitu? Itu nggung gampang ke. Jadi terjemahan-terjemahan itu dipakai oleh orang umum, orang-orang yang netral, awam, gen gampang ke. Istri-istri orang yang beriman. Berarti saiki sana sing bojo? Belum ada toh? Belum. Wah, ayo copot. Copot. Ayo kleru. Dengan berdalih, dengan beralasan, Pak Hanif, ini kan Nisa'il Mu'min kan terjemahnya istri para orang muslim. Lah aku belum punya suami, berarti aku belum no. Ayo kleru. Itu nek ngarani saya kleru. Jadi nisa itu sik. Nek wedok cilik apa? Nisa. Ah, bukan. Bahasa Arabnya wedok cilik bukan nisa. Nisa itu dewasa. Ah, banatun. Banatun ki nek lanang waladun. Ah, waladun itu dengan rojulun lain. Ah, nek rojulun atau mar'un, wedoke mar'atun. Itu nek lanange mar'un, wedoke mar'atun. Nek rojulun, wedoke nisaun gitu. Nah, jadi rojulun itu saya gede-gede tua-tua. Rojulun itu sudah dewasa. Salah satu indikatornya itu sudah balik, sudah ihtilam. Bermimpi ya ngopo to ya gede bae. Pak kowe gede bae. Nah, terus kalau wanita putri itu indikator paling utamanya sudah pernah mengalami haid. Nek haid itu secara biologis sudah ada pertumbuhan yang lain dengan ketika belum haid. Mohon maaf ibu mbak, apa betul ya kayak sudah haid itu terus duwe rasa mulai duwe rasa oh kayak cak bagus, kayak cak ora bagus gitu. Nek masih TK belum. Alah kaya za tonggoku TK kecil. Pak Hani, Pak D, gendong. Ah, gendong. Dan tidak ada perasaan apa-apa. Aku ya ora ndek perasaan apa-apa. Tekan kecil ya ngopo to ya. Ah nek kula gendong sing gendong Luna ngono ki serada nganu. Luna itu tetangga saya. Dulu kecil saya tahu bayeknya. Ova, saya tahu bayeknya. Tapi sekarang sudah kelas 6 SD. Dan sing jenenge Luna itu bongsor tonggol saya itu. Anaknya Mbak Sita. Ya itu tonggoku. Mbak Sita alumni itu anaknya. Sekarang udah SD. Dulu gendong-gendong nggak masalah. Saiki ya kono ya ngerti. Pak Hani Bondur gitu sudah sopan gitu. Dulu Pak Hani. Dulu karena ada perkembangan biologis itu. Lah nisa itu ngene-ngene iki termasuk terkategori nisa seperti gini-gini ini. Pengurus SKI sudah termasuk nisa. Lah wong Islam muslimah harus pakai jilbab. Surat Al-Ahzab ayat 59 itu. Terus berlanjut sekarang ya ndak selantai wektune. Nah, monggo sekarang silahkan lihat surat An-Nur. Yo bareng-bareng An-Nur bareng-bareng. Sing nggo Quran buka kabeh.
Surat yang ke-24 itu nanti ayatnya sing ayat 30 Laki-laki. itu untuk wong lanang. Terus 31 itu untuk wong wedok. Terus 32 itu untuk wong-wong sing durung rabi. Urutannya gitu itu. Monggo ya saya bacakan sekarang ya. Yang ayat 30 dulu. Ini kita anggap dewasa semua. Ayatnya kayak gitu adik-adik sekalian. Dari dulu ya ayatnya kayak gitu sampai kiamat nanti tidak akan berubah ayat Quran. Saya bacakan. Yang surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum dzalika azkalahum. Dah titik sampai situ aja. Ya, saya terjemahkan sekarang. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka itu menurunkan pandangannya. Setelah menurunkan pandangannya ternyata Allah kalimat berikutnya dan menjaga kemaluannya, gitu loh. Bukan menurunkan pandangannya dan menjaga hidungnya atau mulutnya atau dadanya atau perutnya, tapi sampai turun sampai kemaluannya. Furujahum, furuj itu bentuk plural. Dalam bahasa Inggris plural, jamak. Terus kalau bentuk tunggalnya, mufrodnya, singularnya, singularnya itu farjun. Maka besok kalau punya anak jangan diberi nama Parji, giling-giling. Parji itu artinya alat kelamin. Parji. Oh ya ono sing jenenge Parji ya? Ada, Pak. Ada Suparji, wala berarti alat kelamin yang baik, sunat baik. Iya, Pak. Ada Suparji juga buat dikandani to Mas sing dia ngono kuwi. Kon genti. Udah tua, Pak. Udah tua. Genti jenenge sapa lah sapa Hanif apik to. Yes, lurus. Saiful. Wis. Bagus. Siapa? Aris, Pak. Aris. Oh ya. Aris siapa? Hati-hati pelan-pelan itu, Pak. Bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa. Hati-hati pelan-pelan. Iya. Ya, ngati-hati toh. Enggak, Pak. Betul toh. Ning ya ngati-hati ora. Berarti ora iso nyandang jenengmu. Nah, berat, Pak. Semacam itu. Laki-laki terus gini, yang kalimat berikutnya dalika azkalahum. Dan itu azkalahum, lebih suci bagi mereka. Nah, nanti zakat, nanti sampai kata-kata zakat itu aslinya orang ngetok bibit loh. Awal-awalnya. Jadi yang surat Al-Mu'minun waladinahum lizakati fa'ilun itu bukan zakat ngetok kredit. Nanti silakan dibuka tafsir Ibnu Katsirnya. Jadi menjaga kesucian, maksudnya surat Al-Mu'minun itu loh sing wis do hafal to. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, zakat di situ bukan bayar zakat ning lazis, bukan. Bukan, tapi menjaga kesuciannya itu. Nah, kalau ada orang laki-laki bisa menahan pandangannya, tetapi insya Allah gini masih syar'i, tidak apa-apa. Seperti gini ini masih syar'i, tidak apa-apa. Tidak melanggar aturan. Banyak orang, banyak teman untuk satu keperluan tertentu dan tidak melulu orang nonton. Tidak begitu. Nah, kalau ada orang yang tidak mampu menjaga pandangannya, subhanallah akan turun ke kemaluannya. Jadi kemaluannya akan terefeki dengan pandangan yang dari mata tadi itu. Dan dilihat dari ilmu biologi yang mana lah, biologi Prancis, apa biologi Inggris, apa biologi Indonesia, apa biologi Cina, biologi mana-mana, akan seperti itu ayatnya kayak gitu. Terus kalau ada orang yang menjaga pandangannya, bisa menahan kemaluannya, menjaga kemaluannya, itu lebih suci bagi mereka. Orangnya pasti insya Allah, orangnya pasti baik ya Allah. Mbak, mbok sampeyan golek bojo sing kaya ngono kuwi kok, Mbak. Golek bojo kudu sing sugih. Sugih babak gede dhuwur. Ringose sok diplintir. Jadi ukurannya cuma materi saja. Ada loh yang kayak gitu loh. Malah alasannya ngene. Di bojo sing gawene pengajian.
Apa dene iki wareg dipakani robana atina. Biasa. Akhirnya tiasana wakina ada bener kok ya wareg. Ora wareg toh. Nah, DLL, DSB, DST. Terus sekarang kita lihat yang perempuan, yang ayat 31. Sama, yang perempuan tuh sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wala yudina zinatahunna dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu ayatnya panjang sekali. Ayat 31 itu. Saya terjemahkan yang depan. Dan katakanlah kepada para wanita-wanita yang beriman agar mereka itu ya menjaga pandangannya. Ayatnya Allah kayak gitu. Menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Sama. Jadi laki-laki itu sama dengan perempuan, aslinya sama. Nih, saya dalilnya itu ayat Quran itu. Mbak. Aku tak takut tenang ya. Jawab apa adanya ya. Ada yang dari biologi sini, IPA-nya. Monggo langsung yang biologi. 1, 2, 3, alhamdulillah banyak sekali. Yang kakung-kakung, yang biologi. Enggak ada. Punah, Pak. Maksudnya punah. Fosil, bukan sangiran. Oh, ya. Seleksi alam di Sky, Pak. Gini, Mbak. Itu kan saya sering pengajian di Matahari. Siap Kamis saya pengajian di Matahari. Wih. Di Matahari. Ya, di Matahari. Di Matahari Departemen Store. Bukan mata. Oh, goblok. Cek aku cendang mati nih umur Jawa malah. Matahari sana apa ya kok gua urung tekan kono. Saya punya jadwal di Matahari itu kalau Kamis pertama jam 9 di Matahari Solo Grand Mall. Terus Kamis kedua di Matahari Hartono Mall. Terus Kamis ketiga enggak. Yang di Singosaren saya minta berhenti. Terus yang ketiga Matahari Solo Square itu hari Kamis ke-4. Kalau kelima berarti kosong. Kalau ada hari Kamis seperti besok itu ada hari Kamis kelima kosong. Nah, adik-adik sekalian rahimakumullah. Pertanyaan saya untuk yang putri-putri. Saya tahu betul nih Matahari itu ada counter khusus. Ini saya anggap dewasa semua ya. Ada counter khusus dodolan celana dalam pria. Ada modelnya. Ada modelnya yang dipasang nih gone di ada semacam anu gitu loh, apa ya? Banner. Banner tahu banner? Tahu. Nah, banner. Itu ada bannernya terus laki-lakinya gini. Atau gimana lah. Ini cuma pakai celana dalam. Pertanyaannya, terutama yang dari sisi biologi, ganggu enggak Mbak untuk perempuan? Banyak perempuan yang orang mentolo, nonton ini ora kuat nantian. Jadi malah menghindar. Jadi tahu di sini, misalnya di sini ada counter celana dalam pria, cuma gini tok, langsung pergi di sini. Itu ada wanita-wanita yang kayak gitu. Bos tak takoni, boten kiyat kula, Pak. Lipat kula, pun. Panas. Keringan Gusti Allah kula. Iki bangane dosa kula. Basane ngeten busane iki nek umpamane mboten enten aturane Gusti Allah, dianggap sementara mboten enten aturane Gusti Allah, jenenganku nek liwat mriku niku nggih terganggu napa mboten? Oh, nggih benar terganggu. Oh, badannya saja suspek. Apa itu namanya? Sispek. Apalan apa Mas? Sispek. Tulisannya gimana toh? S I X 6 berarti 6 ya, 6. Atau pack juga bisa. Atau pack six pack gitu ya. Wah, las apalah namanya? Berarti selama ini keliru ya. Saya kira tuh suspek oh keliru ya. Udah badannya tuh suspek, pakai celana dalam tok, itu ganggu. Saya yakin itu ganggu untuk yang perempuan-perempuan yang lewat. Itu kalau perempuan-perempuan yang nggak tahu Islam kira-kira ya. Ono sing keri, kana.
Ya sana ya. Cuma nonton itu tok itu. Ganggu, jadi sama-sama ganggunya. Itu ya. Step berikutnya dari pengajian saya dan mungkin rodok semu terakhir ini. Monggo dilihat surat ya Allah Al-Isra ayat yang ke-32. Tenang tadi. Zina. Allah. Surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 32. Saya bacakan sekarang. Waktunya sudah habis toh, jam 10:04. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Saya bacakan terjemahnya. Dan janganlah kamu itu mendekati zina. Karena apa? Karena zina itu termasuk terkategori sebagai perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Terus di ayat lain, nanti kembali ke situ lagi. Silakan sekarang lihat ayat yang lain. Surat Al-Maidah ayat 90. Yo. Surat Al-Maidah ayat 90. Itu nanti ada 4 aktivitas manusia. Dem-deman, jadi vodka, mensen, drum, KPI, topi miring, ciu, Guinness, whisky, brandy, terus sama keplek, kiu-kiu, poker, remi, sanggong, jemeh, Apa? udah gitu itu termasuk perbuatan keji semua. Monggo dilihat surat Al-Maidah ayat 90. Nek sudah saya bacakan sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, the first one is al-khamru. The second one al-maisiru, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Rijsun itu perbuatan keji. Min amali syaiton. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Jadi adik-adik sekalian, perbuatan wala taqrabuz zina. Jadi wala taqrabuz zina. Kenapa kok enggak boleh? Karena zina itu jadi gini loh Mas Faisal, ayatnya itu mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha, dan janganlah kamu itu mendekati zina. Karena mendekati ini atau zina nih sing perbuatan keji. Jadi gini, kalimat lengkapnya janganlah kamu mendekati zina, karena itu innahu itu hi itu kata ganti. In English we say as pronomina. Pronomina kata betul. Kata ganti orang. Kalau kata ganti. Jadi innahu kana fahisha. Lah sekarang hunya itu apa Mas Faisal? Hunya itu zinanya atau mendekati zinanya? Mendekati zinanya. Dan kok saya sok rodok coba nek niku napa artine, Mbak? Nggih jenengan Mas dipun waos. Terjemahan nggih jenengan. 32. Ayat 32. Lah pun kita pun buka-buka acara itu. Udah. Oh ya? Udah. Oh pun nggih, monggo dipun waos terjemahanipun. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nggih, sik. Dan janganlah kamu mendekati zina terus. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan. Di situ kan zina itu. Iya. Terus saya rodok ra setuju gitu loh. Jadi linguistiknya itu sok. Jadi hunya itu bukan zinanya tok, ya mendekati. Itu gitu loh. Mendekati itu apa? Pacaran itu mendekati loh. Iya mendekati zina pacaran itu. Tenang ya Allah. Sing kene iki sing lanang. Sing kene sing wedok. Ora nempel. 1 meter. Baleni ora nempel. 1 meter. Sing lanang ngomong. Ya udah ya Uti, aku tak pulang ya. Gimana ya? Kalau pulang ya mbok nanti. Semangat banget. Nah itu baca. Oh kok apa ya iki jangan. Kok itu. Kok malah tekan yang iki apa jangan. Jangan modele bocah-bocah sing Islam wau niku. Sing Islame ngati-ati mboten nempel. 1 meter. 1 meter. Pulang itu Mas Faisal, pulang tuh gliyeng lho. Sing wedok ya gliyeng. Jadi yang laki-laki pulang dari kos-kosan yang perempuan pulang, sing wedok mlebu kamar, sing lanang bali ning kos-kosane. Itu loro-loro ning gliyeng kok nang yo. Allah ya Allah.
Allah ya Allah. Gawe SMS. Maukah engkau jadi ibu dari anak-anak? Bisa. Benar. Jawab podo. Dilane pas podo-podo gawe SMS terkirim ya podo-podo terkirim. Suarane podo. Maukah engkau jadi ayah dari anak-anakku? Itu wala taqrabuz zina, dan itu sudah menyalahi pergaulan dalam Islam.